bahaya pinjaman online dan judi online. Baik, pembahasan yang pertama adalah wama adrokama pinjaman online. Apa itu pinjaman online dan judi online? Saya mau minjam uang dari Bang Alvin. Pinjam uang Bang Alvin, lalu kemudian langsung dapat pinjaman Bang Alvin. Kalau online, ada penyelenggara, ada jasa melalui online. Fotokopi, foto KTP, kirim, langsung cair, transfer. Jadi kalau ketemu orang ini ada sungkan, ada nggak enak hati, ada proses yang panjang. Kalau dulu ngetuk pintu rumahnya lagi, belum lagi orangnya belum ada. Jadi dulu itu susah, sulit. Zaman sekarang langsung kirim, cair. Dengan kemudahan itu menggelembunglah pinjaman ini. Bom waktu yang akan meledak. Dipakai kemana? Dipakai ke judi online. Kalau zaman dulu orang mau main judi, dia ke rumah orang dulu. Assalamualaikum, ayo kita main judi. Orangnya nggak ada. Orangnya ada, dia nggak punya duit, nggak jadi main. Orangnya ada, punya duit, anggota nggak cukup, nggak jadi. Sekarang nggak, sendirian di kamar. Ketika sudah kena kecanduan ini, terjadilah apa yang terjadi. Gaji 12 hilang, gaji 13 pun habis. Istri mengamuk, dibakarnya, selesai masalah. Kejadian-kejadian ini semua anak menggadai, anak mengambil harta orang tua menggadaikan anak, suami memukul istri, istri membakar suami. Gara-gara apa? Gara-gara pinjaman online dan judi online. Siapa yang menyelenggarakan ini? Orang kaya yang ingin lebih kaya. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, suami, istri semua dari judi online. Ini judi online dan pinjaman online. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa orang bisa terjebak pada pinjaman online? Oke, tidak semua orang punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia punya kekurangan, maka dia perlu meminjam. Tapi masa Ustadz seumur hidup nggak pernah minjam? Pernah, saya pernah minjam. Saat saya perlu, saat saya butuh. Tapi kalau hanya untuk lebih, hanya untuk style, hanya untuk gaya, minjam itu musibah luar biasa. Minjam karena perlu, minjam beras untuk makan. Dan dalam Islam dibenarkan itu minjam. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau mau menjalin transaksi bidainin, hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Pernah saya minjam, tapi saya bayar. Dan minjam itu memang karena keperluan, hajat pokok, makan, itu minjam. Tapi kalau hanya untuk yang mewah, untuk yang sesuatu, lebih baik tidak minjam. Jadi lagi-lagi mindset, cara berpikir. Saya mengajar pakai jaket hitam karena saya bawa motor. Kalau saya pakai baju koko, saya masuk angin. Jam 4 subuh saya keluar dari rumah mau mengajar kajian subuh. Bertahun-tahun. Datang jamaah memberi 50 juta waktu itu untuk DP. Ustadz, ini 50 juta untuk DP. Enggak, saya enggak mau. Ustadz, belilah mobil yang bagus, ini DP-nya nanti Ustadz kredit. Enggak, saya enggak mau. Karena ini lagi-lagi mindset ditanamkan oleh orang tua, jangan berhutang. Itu tertulis tuh di kepala, jangan berhutang. Kalau pertimbangan saya waktu itu simpel aja. Untuk apa saya hidup mewah kalau saya dikelilingi utang? Nanti saya ketemu dengan orang yang ngasih pinjaman, mata dia ngelihat saya merasa. Dan nanti kalau dia minta macam-macam ke saya nggak bisa nolak. Ustaz datang ke rumah saya,
Saya mau pindah rumah, anak saya mau akikah, anak saya mau walimah, saya nggak bisa bilang say no. Kenapa? Karena saya sudah tertawan. Jadi saya dari dulu. Jadi bukan sekarang-sekarang, dari dulu awal-awal pulang, masih kuliah, selama di Mesir 4 tahun, susah, sulit. Tapi mindset ditanamkan ibu, jangan minjam. Datang sahabat saya, kakak kelas saya, Ustaz Fulan. Mat, kata dia, kita ini akan berangkat haji nih tahun 2000. Naik kapal laut dari Makkah, dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 7 jam. Dari terusan Suez nanti kita akan ke Jeddah naik kapal 2 hari 2 malam. Tiket PP $100, beli visa haji 400 $400. Ada uang yang dibawa dulu berangkat nggak pernah dipakai, masih dalam bentuk dolar, habis 400. Ini 50 mat untuk makan. Abang pegang dulu bang. Nanti kalau aku nggak ada duit di Makkah baru ku pakai. Jadi prinsip saya bukan pegang dulu, nggak, tahan dulu. Nanti kalau udah nggak ada betul makan baru ku pakai. Selama di Makkah alhamdulillah makan. Macam-macam kerja untuk makan. Tapi yang namanya untuk minjam, jangan. Itulah pentingnya pendidikan orang tua. Jangan minjam. Almarhumah emak ngasih tahu, jangan minjam. Tapi bukan berarti minjam itu haram. Kalau minjamnya untuk kemewahan, kelebihan. Minjam hanya untuk handphone supaya dilihat orang high style. Bagi saya nggak bisa tidur saya itu. Jadi pendidikan, lagi-lagi pendidikan amat sangat penting. Ini kalau ditanya mengapa orang bisa terjebak pada pinjaman. Kalau dikaji-kaji betul, dilihat karena kebutuhan, saya nggak yakin itu orang minjam karena kebutuhan. Lebih pada keinginan. Ada nggak Nabi membahas tentang itu? Pembahasan ketiga, hadisnya ada. Diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Yang membuat manusia itu merasa kurang. Yang pertama, syuhun muta'. Syuhun itu lebih dahsyat daripada bakhil. Kalau bakhil itu pelit. Orang bakhil nggak mau duitnya dimakan orang lain, itu bakhil. Duit dia pegang, nggak mau dia kasih ke orang lain, itu bakhil. Kalau syuh, uang dia nggak mau makan uang dia, itu kan parah itu. Uang dia pun nggak mau dia makan, uang dia letak di bank, yang dia makan duit orang, itu syuh namanya. Sebetulnya dia punya uangnya dia simpan. Dia pinjam ini, dia putar ke sini, dia putar ke sini, dia putar ke sini. Salah putar, meledak. Jadi, sudah diceritakan Nabi ini 14 abad yang lalu. Jadi kalau mau menyelamatkan dari pinjaman online ini adalah jangan kena penyakit syuh. Pelit, di atas pelit lagi. Kalau pelit, bakhil hanya sekedar nggak mau ngasih orang. Tapi kalau syuh, uang dia sendiri pun nggak mau dia makan, dia hanya mau makan uang orang. Bahasa kitanya tamak, rakus. Yang kedua, hawa muttaba. Dalam hadis ini, memperturutkan hawa nafsu. Makan kan nggak banyak, tapi kenapa makan di restoran mahal, di hotel mewah? Hanya untuk apa? Hanya untuk status. Supaya teman-teman ngelihat anak orang kaya, handphone terbaru, sepatu branded, tas mahal. Dulu barang-barang ini nggak banyak. Kalaupun banyak dipakai orang antar intern sesama artis. Sekarang semua yang dipakai artis itu dilihat oleh orang. Karena dia update status, di follow Instagramnya, IG-nya, dilihat tiap hari. Akhirnya ngutang hanya untuk beli tas kulit supaya dilihat kawan di kantor. Yang nggak cukup gaji untuk bayar itu. Memperturutkan hawa nafsu.
Berlanjut kepada i'jabul mar'i. Untuk apa ini tas branded, HP mahal, mobil mewah? Ini untuk apa ini semua? I'jabul mar'i. I'jab, supaya orang wow, luar biasa. I'jabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Pepatah Arab, kata-kata hikmah. Orang yang terlalu i'jab, ujub dengan dirinya, itu tanda otaknya lemah. Yang sekarang yang banyak dijadikan sebagai katanya panutan di dunia medsos, yang katanya orang-orang kaya, yang katanya orang hebat, itu kan ijab. Secara otak sebenarnya lemah. Kenapa bisa viral? Ya karena dunia medsos sekarang. Bisa jadi orang ini diangkat. Dulu orang diangkat itu karena suaranya bagus, karena musiknya hebat, karena filmnya banyak. Sekarang ada orang nggak pernah nyanyi, nggak pernah buat lagu, nggak pernah buat film, tapi terkenal. Kenapa? Terkenal karena sensasi, bukan prestasi. Itulah yang dijadikan public figure. Apa nggak gila dunia ini? Jadi 3 serangkai ini, bakhil, medit, kikir, pelit, nggak mau keluar duit, memperturutkan hawa nafsu karena ingin dipuji, disanjung, dikagumi orang. Syuhun muta' hawa muttaba' i'jabul mar'i bi nafsihi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani. Inilah akar daripada munculnya ingin pinjaman online, karena 3 faktor tadi.